Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evania Sari dengan NIM 077. Di sini saya akan melakukan kesimpulan atau menyimpulkan materi dari kelompok 1 kemarin terkait dengan manajemen mutu terpadu dengan judul perbedaan MMT dan manajemen modern. Nah, untuk yang pertama yakni dari bagian pendahuluan itu terdapat pada slide 3 halaman 2, di mana ditulis oleh Abdul Wahid 2022 dengan judul Implementasi MMT dalam meningkatkan layanan pendidikan di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong, di mana dijelaskan jika MMT itu merupakan pendekatan yang terfokuskan pada peningkatan dari kualitas produk untuk kepuasan pelanggan. Yang kedua ditulis oleh Febi Muiduz Zahra 2023 yang berjudul Manajemen Kualitas Terpadu dalam konteks pendidikan pada halaman 1 juga, di mana dijelaskan jika manajemen mutu terpadu merupakan pendekatan yang lebih mendekatkan pada kualitas produk, manusia maupun jasa dengan lingkaran yang terfokus pada kepuasan pelanggan. Akan tetapi di dalam dunia pendidikan MMT ini menjamin lulusan yang cerdas, kualitas tinggi, dan juga berkualitas. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, MMT ini akan tergerus oleh yang namanya manajemen modern, mana manajemen modern ini menuntut kita untuk lebih teliti dan juga memilih strategis yang lebih baik dengan kebutuhan terkait dengan MMT pada saat ini. Dan pada slide ketiga halaman 4 dijelaskan terkait dengan teknik-teknik manajemen modern, di mana dijelaskan pada jurnal yang ditulis oleh Febi Ismail dengan judul Implementasi TKM dalam konteks pendidikan pada halaman 3 dan juga 4. Dijelaskan jika TKM merupakan suatu pendekatan yang terfokuskan pada mutu pendidikan dalam konteks akademik dan juga layanan. Ya, di dalam jurnal tersebut dijelaskan oleh Profesor Juran yang pertama 3 pendekatan, yakni yang pertama quality planning, di mana kita mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh karyawan dan juga seluruh yang ada di kegiatan di perusahaan tersebut. Nah, untuk yang kedua yakni quality control, di mana kita mengidentifikasi masalah atau penyelesaian masalah di dalam suatu perusahaan yang telah diketahui masalah apa yang sedang dijalani. Nah, untuk yang terakhir yakni quality improvement, di mana di dalam teknik ini sudah dilakukan penyelesaian masalah dan sudah menugaskan karyawan untuk ditugaskan untuk mendistribusikan apapun yang terkait dengan perusahaan, dan juga telah melakukan pelatihan terhadap karyawan agar lebih profesional dalam melakukan kegiatannya. Nah, untuk selanjutnya yakni pada halaman 4 slide 5 terkait dengan lean management, di mana dijelaskan pada jurnal ditulis oleh Dedi Setiabudi dan juga kawan-kawan pada 2025 dengan judul Implementasi Lean Management di Perguruan Tinggi Swasta Berbasis Digital pada halaman 3 dan 4 dan 5. Apa sih lean management itu? Nah, lean management itu merupakan perbaikan yang dijalankan untuk meningkatkan nilai pelanggan dalam proses yang operasional. Nah, beberapa prinsipnya, yang pertama yakni identifikasi nilai itu digunakan sebagai penentu utama dalam pengidentifikasian. Yang kedua yakni value stream, di mana value stream itu merupakan pemastian semua langkah itu mendapatkan data atau nilai yang sudah akurat. Untuk yang ketiga yakni mengurangi pemborosan, di mana hal ini dilakukan untuk menghilangkan aktivitas yang memang tidak digunakan, yang tidak perlu dalam kegiatan value stream tadi. Untuk terakhir yakni perbaikan berkelanjutan, yakni menciptakan budaya yang dimana mendukung adanya inovasi panjang di dalam lean management tersebut. Untuk selanjutnya yakni pada slide 6 halaman 5, di mana terkait dengan balance scorecard, di mana pada jurnal yang dijelaskan oleh Zen Istidiarsono 2022 dengan judul Penerapan Balance Scorecard dalam Bidang Pendidikan Kajian Teoretik, di mana di dalam hal tersebut dijelaskan terkait dengan bagaimana sih teknik yang digunakan untuk mengukur kinerja dari organisasi. Itu ada sekitar 4 perspektif. Yang pertama yakni keuangan, di mana keuangan sendiri itu digunakan untuk bagaimana sih
kita mengukur kinerja dari operasional perusahaan. Dan untuk yang kedua yakni pelanggan. Nah, pelanggan ini yang menentukan terkait dengan keuangan. Nah, mereka lah yang menjadi kontribusi lebih dalam keuangan tersebut. Dan yang ketiga itu internal, yakni dilihat dari proses barang yang telah dibuat atau yang telah didiskusikan tadi. Nah, untuk yang terakhir yakni pembelajaran dan pertumbuhan. Ini bisa dilihat dari seberapa tingkat kemampuan dalam melakukan pembelajaran atau jika di perusahaan itu dalam proses pembuatan. Nah, untuk yang di slide 7 halaman 6 itu terkait dengan Six Sigma, di mana dijelaskan pada jurnal yang ditulis oleh Aziz Akbar 2024 terkait dengan penerapan Six Sigma untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi cacat produk pada halaman 2 dan juga 3, di mana Six Sigma sendiri ini ialah pendekatan yang digunakan untuk mengurangi atau meningkatkan kualitas dan juga mengurangi cacat ya teman-teman. Nah, tahapannya itu ada yang dinamakan DMAIC, di mana D itu define adalah identifikasi dari masalah atau penentu dari tujuan proyek yang akan digunakan nanti. Nah, untuk yang dua itu measure ini teknik pengumpulan data untuk memahami masalah atau kondisi dari sekarang. Untuk yang ketiga yakni analisis, di mana analisis ini menganalisis secara mendalam terkait data yang telah dikumpulkan. Nah, untuk yang keempat yakni improvement, di mana improvement ini merancang atau mendeteksi adanya permasalahan yang dihadapi dalam proses Six Sigma tadi. Nah, untuk selanjutnya yakni kontrol, di mana kontrol ini merupakan teknik yang paling terakhir yakni untuk mengawasi proses yang telah dilakukan tadi dan manajemen agar tidak terjadi permasalahan yang serupa. Untuk selanjutnya yakni pada slide 8 halaman 7, di mana dijelaskan terkait dengan perbedaan MMT dan juga manajemen modern yang telah ditulis dalam jurnal Manajemen Mutu Terpadu oleh Bapak Sutarto 2015 pada halaman 3 dan juga 4. Di situ dijelaskan jika MMT itu lebih menonjolkan pada kepemimpinan yang partisipatif, pemberdayaan individu, dan juga keterlibatannya di dalam pendistribusian guna memenuhi tuntutan yang terus berkembang, yang mana tuntutan ini secara terus-menerus atau berkelanjutan terjadi, sehingga perlu diadakannya identifikasi terhadap masalah yang dialami terkait dengan mutu pendidikan, di mana dengan hal tersebut di dalam manajemen mutu terpadu harus dilakukan suatu identifikasi dan juga pemecahan masalah. Tetapi kalau di dalam manajemen modern itu hanya tidak terfokus pada pelanggan, tetapi hanya terfokus pada kinerja dari internalnya saja. Nah, pada slide 9 halaman 8 itu dijelaskan terkait dengan perbedaan tadi, kelanjutannya yang ditulis oleh Fevini Muitzahro pada 2023 yang berjudul Manajemen Kualitas Terpadu dalam Konteks Pendidikan pada halaman 4. Yang pertama yakni akses dari intelektual, yakni sebagai dasar dari pengimplementasiannya tadi. Untuk yang kedua yakni terkait dengan sumber inovasi, bagaimana inovasi tersebut diambil dan juga ide atau teknik apa yang akan digunakan. Untuk yang ketiga yakni negara asal, itu sebagai salah satu konsep dari diambilnya sumber inovasi tadi. Untuk selanjutnya yakni eliminasi dan juga diseminasi. Nah, mereka ini menjadi penyebar besar pada manajemen modern yang telah digunakan tadi. Jadi, proses eliminasi dan diseminasi ini dilakukan apabila kita sudah menentukan negara asal mana yang akan kita jadikan proses penyebaran. Nah, untuk selanjutnya yakni pada slide 10 itu pada halaman 9 sampai 11 itu dijelaskan terkait dengan perbedaan MMT dan juga manajemen modern yang telah ditulis oleh Bapak Sutarto tadi pada 2015 pada halaman 5 terkait dengan perbedaan MMT dan non MMT ya teman-teman, atau lebih dikenal dengan manajemen modern. Itu ada 19, tetapi di sini saya akan menjelaskan 5. Yang pertama itu terkait dengan fokus pada pelanggan, itu lebih ke MMT. Sedangkan di non MMT itu lebih
terfokuskan pada kebutuhan internalnya. Nah, untuk yang kedua itu MMT lebih terfokuskan pada pencegahan masalah, akan tetapi pada non-MMT itu lebih pada deteksi dari masalah yang telah dialami. Nah, untuk yang ketiga yakni terkait dengan investasi dari sumber daya itu lebih ke MMT, akan tetapi kalau di non-MMT itu lebih pada keuangannya. Nah, untuk selanjutnya itu di MMT itu lebih memiliki strategi mutu yang akan digunakan, akan tetapi kalau di non-MMT itu lebih mereka itu lebih kekurangan strategi pada mutu pendidikannya atau dalam mutu perusahaannya. Nah, untuk selanjutnya ini terkait dengan MMT juga itu lebih memiliki misi khusus, akan tetapi kalau di non MMT ini mereka tidak memiliki yang namanya misi khusus. Nah, jadi dari materi tadi, semua materi bisa kita simpulkan bahwa MMT itu merupakan strategi yang digunakan untuk manajemen modern atau yang terfokuskan pada perbaikan kualitas dari proses maupun quality control mereka secara berkelanjutan dalam mengelola lembaga pendidikan ataupun perusahaan terkait dengan bagaimana mereka dalam menjalankan proses tadi secara holistik di era yang mungkin sekarang lebih menuntut mereka untuk memiliki strategis yang lebih dan juga untuk lebih teliti dalam melakukan pendeteksian terkait dengan masalah yang ada di perusahaannya. Sekian penjelasan materi terkait dengan perbedaan MMT dan juga manajemen modern dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.